Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Perhitiara dan saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video explainer tentang penjelasan profesi pekerja sosial. Poin pertama yang akan saya bahas adalah latar belakang dan tantangan mengenai profesi pekerja sosial. Profesi pekerja sosial lahir dari kebutuhan masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga masalah sosial lainnya. Pekerja sosial berperan bukan hanya memberi bantuan, tetapi juga menjadi pendamping agar masyarakat bisa mandiri dan menemukan potensi mereka sendiri. Tantangan di masa depan tentu semakin berat. Terdapat perubahan teknologi, derasnya arus informasi, dan isu-isu baru seperti kesehatan mental, pengangguran, atau ketimpangan sosial menuntut pekerja sosial untuk lebih adaptif. Artinya, pekerja sosial di masa depan harus menguasai berbagai keterampilan, termasuk memanfaatkan teknologi, digital, berpikir kritis, serta menciptakan program yang inovatif, agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya masuk ke rencana reskilling dan upskilling. Untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, perlu adanya upaya reskilling dan upskilling yang terarah. Reskilling dapat dilakukan dengan mempelajari teknik riset sosial dasar, belajar menyusun proposal, kegiatan masyarakat, serta menguasai pengelolaan data melalui Excel atau Google Sheet. Sementara itu, upskilling dapat ditempuh dengan meningkatkan keterampilan menulis laporan secara lebih rapi dan profesional, memperkuat komunikasi interpersonal serta empati, dan memperdalam kemampuan membuat konten digital untuk kampanye sosial. Proses ini bisa dilakukan melalui kursus online, workshop, magang di lembaga sosial, bergabung dalam organisasi masyarakat maupun praktik langsung di lapangan. Dengan kombinasi reskilling dan upskilling, pekerja sosial dapat membekali diri dengan keterampilan yang lebih lengkap dan relevan. Poin yang ketiga akan membahas mengenai ide sederhana agar roadmap nyata dan kreatif. Supaya roadmap pengembangan diri tidak berhenti sebagai rencana di atas kertas, perlu ada inovasi sederhana agar lebih nyata dan kreatif. Salah satu ide yang bisa dilakukan adalah membuat jurnal belajar sosial, yaitu berisi catatan refleksi pengalaman lapangan dan perkembangan keterampilan setiap minggunya. Dengan cara ini, proses belajar dapat terpantau dan lebih terukur. Selain itu, inovasi lain yang dapat dilakukan adalah membuat proyek kecil-kecilan berupa kampanye sosial digital di media sosial. Misalnya, dengan memanfaatkan aplikasi sederhana seperti Canva untuk membuat poster edukasi atau membuat video singkat yang berisi pesan sosial. Langkah kecil ini bukan hanya melatih keterampilan digital, tetapi juga memberi manfaat nyata karena informasi sosial bisa meningkatkan dan menjangkau masyarakat lebih luas. Dan yang terakhir, gimana sih pembelajaran sepanjang hayat dapat membantu profesi pekerja sosial dan masyarakat? Semangat belajar sepanjang hayat sangat penting bagi pekerja sosial. Dengan pembelajaran sepanjang hayat, kita bisa terus memperbarui pengetahuan, memperdalam keterampilan, dan beradaptasi dengan perubahan sosial maupun teknologi. Hal ini membuat kita tidak hanya bekerja sesuai rutinitas, tetapi juga mampu berinovasi dan menciptakan solusi yang lebih tepat untuk masyarakat. Dampaknya, masyarakat yang kita dampingi akan mendapatkan manfaat lebih besar karena mereka didukung oleh pekerja sosial yang profesional, kreatif, dan peka terhadap kebutuhan zaman. Pembelajaran sepanjang hayat bukan hanya membentuk kita menjadi pribadi yang berkembang, tetapi juga jadi jalan agar kita bisa memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.